Ini adalah generasi terbaru dari jam tangan G-Shock yang telah berevolusi selama 37 tahun. Bukan hanya satu model, tapi kami akan langsung menghadirkan dua model sebagai pilihan G-Shock kelas menengah terbaik saat ini. Oke, halo, apa kabar semuanya? Hari ini kami kembali membawa dua buah G-Shock yang menjadi andalan Casio beberapa waktu belakangan ini. Tapi tunggu dulu, buat kalian yang baru di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan pastikan kalian sudah subscribe sebelum berpindah video. Karena kami masih punya banyak video-video kerennya untuk referensi kalian sebelum membeli jam tangan G-Shock. Oh ya, kedua model G-Shock generasi terbaru ini adalah G-Shock GBD 100 dan juga G-Shock GBX 100 yang memiliki bagian metal pada bagian atas bezelnya. Lalu, mengapa sih kami menyebut kedua model ini adalah generasi terbaru untuk G-Shock kelas menengah ke bawah? Oke, yang pertama tentunya adalah dari sisi interface yang telah digunakan oleh kedua model G-Shock ini. Jika kalian masuk ke menu Adjust, maka kalian akan mengerti mengapa kedua model ini berbeda dari model-model G-Shock sebelumnya. Dengan menu pengaturan yang baru ini, kita dapat dengan mudah memilih apa yang akan kita lakukan pada saat berada di dalam mode penyesuaian. Contohnya, jika kita ingin mengubah data-data pada profil di jam tangan ini, kita bisa dengan mudah mencari dan kemudian memilih menu profil yang tertera pada list menu ini. Tentunya hal ini cukup berbeda bagi para pengguna G-Shock yang lama, yang harus menekan tombol dahulu baru mengetahui menu yang muncul. Pastinya sedikit merepotkan jika kita belum terbiasa dengan menu-menu tersebut. Oh ya, dengan menu profile yang belum pernah ada pada G-Shock kelas menengah ke bawah lain sebelumnya, akan membuat model baru ini terasa menjadi lebih high-tech, bukan? Tapi sebenarnya yang paling penting adalah dengan mengisi data profile, kita juga akan menghasilkan output data yang lebih akurat dari hasil latihan kita. Contohnya saja untuk data rata-rata kalori yang kita bakar setelah melakukan olahraga lari ataupun berjalan, tentunya akan dipengaruhi juga dengan data-data personal kita seperti berapa tinggi dan juga berat badan kita. Dengan data yang berbeda tentunya akan menghasilkan informasi yang berbeda juga, bukan? Jadi setelah kalian membeli jam tangan ini, pastikan kalian mengubah profilnya terlebih dahulu agar data-data latihan kalian menjadi lebih akurat. Selain itu ada juga menu baru seperti pairing, airplane mode, phone finder, dan reset yang bisa menghapus semua data-data dan settingan kita pada jam tangan ini, lalu mengembalikannya pada data-data seperti jam tangan baru. Terdengar cukup aneh pada jam tangan G-Shock, bukan? Tapi ya bagi kami ini cukup menjanjikan lah, walaupun masih bisa dianggap sebagai baby step jika dibandingkan dengan jam tangan smartwatch lainnya. Aplikasi G-Shock Move juga menjadikan model GBD 100 dan GBX 100 ini benar-benar diistimewakan sebagai generasi terbaru. Karena masih belum banyak model G-Shock yang dapat menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini sendiri bisa dikatakan sangat berhubungan dengan olahraga lari, jogging, ataupun sekedar berjalan yang Anda lakukan bersama jam tangan G-Shock kalian. Semua hasil latihan bisa kalian review dan pelajari kembali, baik itu data-data jarak, kecepatan, waktu tempuh, kalori yang terbakar, dan lain-lainnya. Kalian juga bisa membuat rencana latihan kalian untuk melakukan lomba lari dengan berbagai jarak seperti 10 kilo, 21 kilo, ataupun jarak maraton. Aplikasi ini akan memberikan porsi-porsi latihan berdasarkan target waktu lari kalian. Tentunya hal ini tidak bisa kita lakukan dengan model-model G-Shock lama ataupun model G-Shock yang telah memiliki fungsi mobile link dengan G-Shock Connected. Itulah sebabnya kami menyebut kedua model tersebut sebagai generasi terbaru G-Shock, walaupun secara desain dan DNA fisik keduanya masih terlihat memiliki garis-garis desain yang mirip dengan G-Shock lama. Ya, tentu saja hal ini membuat kami senang, karena terus terang saja desain G-Shock yang kuat dan tangguh memang menjadi salah satu kekuatan dan daya saing mereka. Namun walaupun mengusung teknologi baru, kedua model ini masih dibekali dengan kekuatan dan ketangguhan yang telah dimiliki oleh G-Shock selama ini. Sebut saja misalnya teknologi shock resistant yang semakin ditingkatkan pada model-model terbaru mereka. Hal yang cukup penting juga misalnya adalah modul atau mesin yang semakin efisien dan hemat energi. Penggunaan baterai yang bisa mencapai masa pakai 2 tahun dengan segudang fitur-fitur baru sebagai buktinya. Dan hebatnya lagi, itu juga dengan kondisi tanpa menggunakan fitur TOF solar. Kekuatan atau water resistant kedua model ini juga tetap dipertahankan sama dengan G-Shock standar lainnya yaitu 200 meter.
Jadi segala bentuk permainan air tidak akan bermasalah bagi kedua model ini. Khusus untuk model GBD100 telah dapat terhubung dengan GPS pada smartphone kalian untuk melakukan kalibrasi pengukuran jarak yang lebih cepat dan akurat. Kalian hanya perlu menggunakannya sekali bersama smartphone kalian dan selanjutnya bisa digunakan tanpa koneksi bersama smartphone. Jadi jika kalian membutuhkan jam tangan untuk aktivitas sehari-hari dan terkadang melakukan olahraga lari atau jogging, G-Shock GBD100 ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Sedangkan untuk model GBX100 walaupun tetap bisa kalian gunakan untuk olahraga lari, namun model ini sendiri belum bisa terkoneksi dengan GPS pada ponsel kalian. GBX100 sendiri lebih banyak digunakan untuk mereka yang menyukai olahraga selancar atau surfing, berkat fungsi-fungsi seperti waktu dan ketinggian pasang surut air laut, data dan fase bulan, serta tampilan waktu matahari terbit dan tenggelam. Pertanyaannya adalah apakah model-model lama G-Shock akan pensiun secara perlahan-lahan? Dan apakah di masa depannya G-Shock akan semakin gencar memasukkan teknologi-teknologi smartwatch pada jam tangan mereka? Yang pastinya Casio akan sulit mempertahankan daya baterai rata-rata 2 tahun mereka saat teknologi smartwatch semakin mereka gunakan. Contohnya saja beberapa model premium mereka dengan fungsi monitor detak jantung seperti GBD H1000 atau GSW H1000 telah menggunakan baterai lithium yang harus Anda isi sama halnya dengan smartwatch lainnya. Oke, tuntas sudah review kami untuk 2 G-Shock generasi terbaru ini, yaitu G-Shock GBD100 dan juga GBX100. Kami harap video ini bisa membantu Anda untuk menentukan pilihan jam tangan terbaru kalian. Untuk mendapatkan informasi produk jam tangan lainnya, pastikan kalian telah subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami.